Jadi dalam agama kita yang dianjurkan adalah mengendalikan nafsu. Makanya ada puasa, ada istirahat, ada waktu sholat. Sesibuk bagaimanapun kita, ketika sampai waktu sholat, ya sholat kita. Untuk apa? Supaya mengendalikan nafsu kita, jangan sampai terlena dengan dunia. Tapi kalau seandainya terlena dengan dunia, nah itu yang disebut namanya hawa nafsu. Hawa nafsu. Yang sudah nafsu itu keluar daripada jalurnya, bertentangan dengan syariat. Itu yang namanya hawa nafsu. Bukan lagi nafsu, tapi hawa nafsu. Mengumbar nafsu. Udah dipaham ya? Nah, jadi Sayyidina Nabi Allah Yahya diangkat oleh Allah menjadi pemimpin, menjadi seorang nabi, menjadi seorang yang saleh. Kenapa? Karena satu, beliau bisa mengalahkan atau bisa mengendalikan nafsunya. Bisa mengendalikan nafsunya. Yang kedua, wa'ala iblisa, beliau bisa melawan daripada iblis, gangguan iblis. Jadi perlu diketahui ya, iblis, syaitan dengan jin itu ada sedikit perbedaan. Walaupun sebenarnya ya mereka diciptakan dari jenis yang sama. Nah, kalau iblis hanya satu orang saja. Iblis ini yang tidak mati sampai hari kiamat, yang waktu dulu dia tidak mau sujud hormat kepada Nabi Adam. Cuman satu orang. Tidak mati dia. Kemudian setan. Nah, setan ini ada yang mengatakan setan itu sebenarnya hanyalah apa namanya itu gangguan-gangguan, bisikan-bisikan yang jelek dalam hati kita. Ada yang mengatakan demikian. Dia tidak berwujud setan tadi, tapi hanya bisikan-bisikan yang jelek. Tapi sebagian mengatakan setan itu ada wujudnya. Ada wujudnya. Jadi bukan hanya bisikan, tapi berwujud. Wujudnya ini yang membisikkan di telinga kita, di pikiran kita, di hati kita tentang sesuatu yang jelek-jelek. Tentang sesuatu yang bisa menjerumuskan kita dalam berbuat maksiat. Namanya bisikan setan. Bisikan setan. Nah, setan ini masuk ke tubuh manusia untuk membisikkan yang jahat-jahat tadi dari beberapa pintu. Satu, setan masuk lewat mata. Jadi kalau mata kita ini, kalau ngelihat istri kita kurang cantik, tapi ngelihat istri orang cantik, nah itu berarti mata kita ini telah dihinggapi setan. Kan ada orang seperti itu, ngelihat bini seorang, nak kayak pembantu. Tapi ketika melihat pembantu, bungas banar. Melihat bini seorang kada bungas, tapi ketika melihat pembantu, bungas banar. Ini setan nih, mengelabui mata kita. Ketika pengajian mengantuk, nah itu setan tuh. Setan yang menaburi gelapung di mata kita supaya kelilipan, berat matanya, teguring. Setan itu. Nah, satu di mata. Yang kedua di mana? Di hidung. Di hidung. Disebutkan di dalam riwayat hadis, kalau seseorang itu tidur, maka syaitan bermalam di hidungnya.
setan akan bermalam di hidungnya. Dan dianjurkan ketika bangun dari tidur untuk istinsyaqa, memasukkan air ke dalam hidung. Kalau ada orang bangun tidur rasa mengantuk, padahal tidur cukup, tidak juga capek, tapi mengantuk, nah berarti itu setan bersarang di hidungnya. Ambillah air, masukkan air ke hidung. Memasukkan air ke hidung itu adalah dengan cara yang benar, alias jar orang Banjar berhimat. Jangan begini aja, ambil air cek gini, itu bukan memasukkan air ke hidung. Itu jar orang kita mengupil kah? Tapi bujur-bujur, taruh air di telapak tangan kanan, lalu masukkan ke sini, dihirup, hanya dihembuskan. Apabila seseorang melakukan yang seperti itu, setannya kelelep di dalam sini. Jar orang Banjar, lamas setannya lamas. Sigar orang itu. Tapi kalau orang mengantuk dengar pengajian, belajar mengantuk jarinya, cuci muka. Tapi kadang masukkan air ke hidung, imbah cuci muka masuk ke pengajian tambah mengantuk. Apalagi kena kipas angin, sejuk anunya jadinya, tambah mengantuk. Karena sarangnya kada dibuang nih. Jadi yang kedua, setan masuk di hidung, pintunya. Yang ketiga, setan masuk lewat telinga. Nih telinga. Makanya jar orang Banjar itu kalau orang guring, kemudian adzan dikumandangkan tapi kadang mendengar adzan, apa jar orang Banjar? Telinganya dikamihi setan. Telinganya dikamihi setan. Nih. Masuk setan lewat telinga. Nggak dengar adzan. Atau dengar adzan tapi nggak mau bangun. Tidak mau menerima nasihat. Ketika ditegur, sarik. Ketika dipadahi, diberi nasihat, sarik. Ketujuhnya mendengar gosip. Ketujuhnya mendengar fitnah. Ketujuhnya mendengar suara-suara yang kada baik. Berarti setan itu telah bersarang di telinganya. Yang ada 1, 2, 3. Nah yang keempat mulut. Mulut. Setan bersarang juga di mulut. Kalau ada orang mengaji, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, guring dia, mulutnya kan lagi baca Quran. Kalau baca Quran tidak mau baca, berat. Orang berwirid tidak mau berwirid. Orang membaca bacaan dia berdiam aja. Atau orang pengajian malah berpandir. Orang pengajian nih dengarkan ceramah, dia berpandiran lawan kawannya, bla 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 bla. Nah itu jar guru, setan bersarang di mulutnya. Atau menyambati orang yang jelek-jelek, atau suka menggibah, memfitnah, omongannya kasar, jorok, porno, itu tuh. Mulutnya itu bersetan. Mulutnya bersarang setan. Artinya setan bersarang di mulutnya itu. Nah oleh karenanya kalau kita berudu itu kan masukkan air ke mulut, kumur-kumur, ke hidung, telinga, ya, basuh wajah, kena mata, itu tuh begitu. Wudhu, nah ujung sini dibasuh, nah dibersihkan. Ujung mata yang dekat telinga dibersihkan, ujung mata yang dekat hidung bersihkan. Jangan begini-gini doang, bersihkan mata tadi. Untuk apa? Menghilangkan sarang-sarang setan yang ada di mata, di mulut, di hidung, di telinga. 4. Yang kelima, setan masuk lewat kuku. Kuku. Maka kuku ini dianjurkan untuk dipotong. Potong kuku tadi. Hari Senin kah? Hari Kamis kah? Hari Jumat kah?
baik sebelum Jumat atau sesudah salat Jumat, karena ada dua pendapat. Ada yang mengatakan motong kuku hari Jumat, ada yang mengatakan sebelum Jumat, ada yang mengatakan sesudah Jumat. Ala kulli hal, Senin, Kamis, Jumat itu adalah hari-hari disunahkan untuk motong kuku. Makruh hukumnya apabila memanjangkan kuku tanpa ada sebab. Kukunya panjang, dipelihara kuku tadi. Lain halnya kalau seandainya ada hajat. Bagaimana ada hajat? Contohnya adalah seperti tukang jahit. Tukang jahit. Itu biasanya kalau tukang jahit, siapa tukang jahit di sini? Ada? Biasanya itu ada tuh kuku yang panjang, sebiji kah, 2 biji kah? Mungkin bisa jempol, bisa juga kelingking, yang panjang. Kenapa? Untuk menarik benang. Jadi kalau di kain itu ada benang, jadi biasanya pakai kukunya. Tapi kalau nggak ada hajat, memanjangkan kuku hukumnya makruh, baik laki-laki ataupun perempuan. Baik laki-laki ataupun perempuan, makruh memanjangkan kuku. Setan lewat kuku. Berapa sudah? 5. Yang keenam, setan masuk di alat kelamin. Makanya dianjurkan memotong bulu ari-ari. 40 hari kalau kada dipotong-potong hukumnya makruh. Laki-laki sunah dipotong, digundul habis, kalau perempuan dilarap saja. Jar orang Banjar dilarap. Laki-laki digundul, kalau perempuan dicabut kalau bisa. Kalau kada bisa dicabut, jangan. Ya. Nah, dibersihkan itu. Kalau 40 hari bulu ari-ari kada dipotong, bersarang setan di situ. Tugasnya apa? Itu disebutkan dalam pendapat ulama itu adalah setan itu tugasnya adalah dia meniupin alat kelamin orang tuh. Ini setan tuh niup. Kenapa niup? Supaya orang ini bisa berbuat jahat, bisa melakukan zina, bisa naudzubillah min dzalik memperkosa, LGBT dan sebagainya. Itu dari setan tadi itu. Bersarang dia di alat kelamin itu. Nah, berapa sudah? 6 kah? Yang ketujuh, di pusat. Di pusat. Pusat ini berkaitan dengan perut. Yaitu lapar aja. Mbah makan baru setengah jam lapar pulang. Makan terus. Nah, itu tuh. Kemudian yang ke-8, yang terakhir adalah lewat aliran darah. Ini yang parah ini, lewat aliran darah. Jar Nabi kalau sudah setan itu ya jadi majrad dam, dia sudah masuk lewat aliran darah, setan tadi dia ibarat kata dia sudah menguasai orang tersebut. Kalau sudah masuk di aliran darah, masuk ke otak, masuk ke hati, jadi semuanya itu adalah sudah terpengaruhi, terbisikin oleh setan itu. Nah, itu setan tuh ya, mempengaruhi, membisiki orang-orang supaya berbuat jahat.